Nabi pernah ngingetin Allah itu nggak akan pernah bosan dengerin kita doa. Bisa jadi kitanya yang bosan, ya. Dan Koko menyesali apa yang terjadi di Thailand. Tapi biar gimana, memang itu ada banyak kuliah kehidupan di sana. Ada momen kayak misalkan contoh, waktu akhirnya memutuskan pulang, jadi Koko banyak baca janji Allah tentang hijrah, hadis-hadis tentang tobat, hijrah. Jadi itu menimbulkan kepercayaan diri gitu. Udah modal masih ada, karena masih ada sisa uang ya, meskipun waktu itu tinggal beberapa ratus juta doang. Ya tapi haram ya. Udah gitu, janji Allah tentang orang yang hijrah, tobat. Wah, saya pasti sukses nih di Indonesia, meledak ya. Nah, ngelamun, tafakur. Jelas saya nggak bisa ngomong sama Allah, saya bukan nabi, tapi suka ngelamun kayak gini. Mungkin kata Allahnya, cenah mau tobat, katanya mau tobat, masa uang haramnya nggak dibuang semua? Nggak sanggup ya. Iya ya Allah, terlalu melekat di hati ini ya Allah. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya begitu pulang banyak ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua ya. Nggak usah kayak nyari bisnis teh, langsung ada yang nyamperin. Lu berhenti yang di sana, harus bisnis dong di Indonesia. Kita teman dari lama, ini proposalnya, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan keuntungan segini, menguntungkan bukan? Kata saya teh, apa ini jawaban dari hijrahku? Begitu ditransfer sampai hari ini, tidak terlihat lagi batang hidungnya. Di kesempatan lain, ada yang pada jujur, dibikin gak laku dagangannya, bangkrut. Sampai kapan titiknya? Sampai habis. Sampai saya di Car Free Day di Bandung, di Dago, duduk di trotoar, jualan kaos kaki. Pandemi. Gak boleh pada keluar. Lowongan yang paling banyak ketika pandemi apa? Kurir, karena orang pada pesan online semua. Jadi kurir JNT, naik motor, bawa paket 60 paket. Nah, hari pertama 67 paket. Keliling, dan waktu itu mah nggak ada, begitu nganterin, terus begitu buka pintu, tiba-tiba ada yang berkata, yang nganterin kok Denis? Enggak, sahasia, kenal juga enggak waktu itu ya. Yang ada, udah nggak mau ketemu, lempar aja ke dalam. Begitu lempar, nyampe jalan ingat, oh iya COD, kudu nalangin. Ambek, percuma nonggeng sujud, naon bebe akan kieu, mendingan gue balik lagi ke Thailand. Tapi setelah diterusin, nyampe di satu titik mikir, iya ya, ini teh pertolongan, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan, buang sendiri nggak sanggup. Udah ditolong orang, diambil, apa jadinya hijrah tobat sambil makanin duit haram? Buang nggak sanggup, ya udah ditolong. Cuman kenapa waktu itu ngambek? Itu dia sama kayak tadi jawabannya. Waktu itu Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit nangis. Jadi mana janji Allah itu semua tentang yang hijrah katanya ditolong? Iya, saya ditolong. Tapi ternyata cara nolong kan nggak harus sesuai permintaan yang ditolong. Gimana cara terbaik nolong orang yang kalah judi banyak? Ditalangin utangnya? Enggak, dia bakal judi lagi. Karena waktu di pesantren, di Darut Tauhid, tiba-tiba banyak pengemis deh. Ketika diikutin, setiap pagi, mereka diturunin dari satu mobil. Begitu sore menjelang maghrib, mereka kumpul di satu tempat, dijemput pakai mobil yang sama. Udah dijadiin profesi. AA akhirnya berfatwa waktu itu. Gimana cara kita nolong mereka? Kita harus tolong mereka. Gimana cara nolongnya? A? Dengan cara tidak ada seorang pun yang boleh ngasih. Ketika nggak ada yang ngasih, mereka ngerasa itu nggak jadi penghasilan lagi. Akhirnya ada yang kerja, ada yang berhenti. Jadi cara nolong itu nggak harus sesuai dengan apa yang kita pengen. Yang repot kalau kita masih naruh bahagianya harus sesuai dengan yang kita pengen. Padahal kita pasti bisa salah. Ya. Jadi ketika aku pernah kecewa nggak atau capek udah kepada Allah. Allahnya nggak pernah bosan, kokohnya yang bosan. Maka perhatikanlah doa para nabi itu atau doa orang-orang soleh itu, ternyata akhirnya lama-lama berubah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Yang paling pertama diminta apa? Huda, hidayah. Wat tuqa, ketakwaan. Affah,
afaf, sikap ifah, cukup dengan apapun yang ada dari Allah. Minta kaya nggak? Minta, tapi paling terakhir. Kok emang nggak boleh kaya? Ayo, kita bisa bahas kajian mengenai bagaimana cara kaya menurut Abdurrahman bin Auf, berapa episode juga jadi. Tapi kadang perbedaannya terlalu mendasar. Abdurrahman bin Auf jadi kaya itu efek samping, kita jadi kaya tujuan utama, itu repotnya. Rajin banget Tuhannya, iya kok biar kaya gitu bisa jadi. Emang nggak boleh ya kok minta kayak gitu? Kalau boleh, tapi tolong terusin duhanya sampai kamu punya hati yang ngerasa ternyata saya bisa duha, ini nikmat yang lebih mahal daripada saya kaya. Terusin aja istilah, ya. Jadi kadang harus digeprek kayak gitu. Kadang kalau mau jujur untuk supaya akhirnya untuk mengubah sudut pandang kita, keyakinan kita. Modalnya tadi kan yakin kan. Kita kurangnya di apa? Di yakin. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, padahal beliau di jalan yang benar. Beliau masuk ke dalam kobaran api karena apa? Karena tidak tahu api itu panas gitu. Iya, apa ya, benda apa ya itu lucu masuk nggak mungkin. Tapi beliau daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin 3 hal. 1, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini, saya bisa mati. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, jangankan api gini, meteor, gunung meletus, jatuh, apapun segala macam tsunami, kata Allah nggak mati, saya nggak akan mati. 3, kalau saya udah lakuin ini untuk Allah tetap mati, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Kita bicara keyakinan ini beliau lagi Nabi Ibrahim bicara keyakinannya terkait antara mati atau ngebela Allah. Nah, kalau hidup kita belum ada keajaiban-keajaiban yang kayak gitu pun dan kita mah yakinnya masih di tingkatan tahu zuhur teh wajib, tapi nanggung kok 2 episode lagi jadi setengah 3. Kan biar nggak penasaran kok, setelah akhir episode lebih penasaran ya. Antara sholat atau drakor aja kita masih milih. Jadi ya begitulah ya. Apakah pernah capek? Lebih ke akhirnya menyadari sih bahwa yang saya minta teh nggak melulu baik gitu, bahwa yang saya pengen teh nggak melulu terbaik gitu. Apalagi nanti ya perhatikanlah yang akhirnya banyak di masjid, yang akhirnya jadi banyak orang soleh dan bijak. Yuk kalau mau jujur, banyakkan kakek-kakek, nenek-nenek atau anak muda? Akhirnya nenek-nenek ya, punten ya bagi yang udah usianya senior. Tapi kan karena mereka udah mentok, kecewa sama jabatan pernah, kecewa sama orang pernah, kecewa sama harta pernah. Mereka sudah di titik siapa lagi atau yang nggak bisa ngecewain saya? Tinggal Allah. Dan mereka sudah di titik mau ngapain lagi? Jangankan maksiat, makan emping aja sama urat, makan rendang kayak kolesterol, apalagi makan beling. Makanya nggak pernah ada yang kerja kuda lumping kakek-kakek kan. Meskipun nggak nyambung ya, tapi ya mereka udah di titik itu mau bandel, mau main perempuannya udah nggak mau, udah kisut. Pertanyaannya, iya kita harus nyampe di titik itunya nunggu kita kayak gitu dulu gitu? Enggak, sekarang woi, mulai dari Allah, bismillah. Tapi ya proses ya. Kabar baiknya Allah ngajarinnya juga pelan-pelan lah, masalahnya juga sesuai. Nggak tiba-tiba anak SD langsung soal anak kuliah kan. Pelan-pelan, bismillah. Kenapa para nabi ujiannya separah itu? Udah selevel nabi soalnya. Keyakinan mereka beda sama kita. Ya. Tapi ketika akhirnya mereka punya mukjizat yang beda dari kita, ya wajar. Karena yakinnya juga beda. Ya kita ya udah selevel kita dulu aja. Pahitnya kayak gitu dulu. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik. Selanjutnya ada yang ingin kita oke. Sebelum mana, Pak? Wah, yang kelihatan paling menderita dulu. Ya maaf ya. Ini ya udah cowok ya. Ya cowok dulu. Ya. Enggak, maksudnya bukan kalau mungkin lebih urgent kan kalau wajah tolong kok. Maaf bercanda ya. Oke, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana sih caranya supaya saya bisa lebih tenang sama bersyukuri, Sama apa? sama bisa Bersyukur, bersyukuri, mensyukuri ya. sama bisa terlepas dari tantangan yang Tuhan kasih. Oke. Baik, bismillah ya. Terima kasih. Kasih bismillah. Selagi hidup ya uji itu dia tadi. Selagi judulnya hidup ya pasti akan ada ujiannya, akan ada tantangannya. Tinggal balik lagi mau nyikapinnya gimana gitu kan. Nah, masalahnya cara nyikapinnya kayak gimana secara teori mungkin udah tahu. Tapi perubahan mental, perubahan keyakinan itu kadang ya itu dia, ada yang harus pahit itu. Kalau dulu kami pejuang garis 2 ya. Salah satu buku yang dibaca oleh istri bukunya judulnya A.M. Sarahza, anaknya Amin Rais, ya. Di buku itu diceritakan 11 tahun perjuangan beliau mendapat keturunan. Waktu itu ngobrol sama istri. Bayangin kalau beliau berjuangnya cuma 2 bulan, kayaknya bukunya nggak laku. Kenapa laku? Kenapa inspiratif? Karena 11 tahun. Ya. Jadi kadang dengan akhirnya semakin panjang bentuk kepahitan yang kita alamin, ketika akhirnya dapat ya tadi hikmahnya, orang nyebutnya hikmahnya atau titik baliknya atau apapun itu, maka pasti juga lebih besar ya efeknya dalam kehidupan kitanya. Masalah akhirnya kok saya nggak sanggup ngalamin kayak gitu, maka pasti ujiannya nggak akan seberat itu. Allah udah ukur ya. Jadi gimana agar supaya tadi bisa mendapat pemikiran atau kalau titik balik atau istilahnya berubahnya di seperti yang seharusnya sebagai hambanya Allah. Udah satu, memang walaupun memang dididik pakai waktu itu udah jalan paling akhir ya. Ini kita dakwah, kita seperti apapun itu ceritanya, tetap akan ada orang yang dia baru tobatnya nanti mungkin di umur 63 setelah dikeprek dengan kehidupan dan setelah dipenjara 24 tahun. Akan ada orang yang kayak gitu. Kabar baiknya kita dapat pahala dakwahnya kan nggak nunggu orangnya jadi baik dulu kan. Setiap kali ngingetin orangnya belum jadi baik tetap dapat pahalanya. Ya. Jadi akan ada yang seperti itu. Tapi ketika akhirnya bisa lebih cepat, terutama yang udah hadir di sini ya, pasti bisa lebih cepat. Kenapa? Karena kalau Allah emang nggak mau kita jadi baik, mudah bagi Allah dibikin nggak jadi datang aja, dibikin kunci motornya hilang kek, atau motornya yang hilang, atau kitanya yang hilang bisa. Ada yang motor kunci kitanya ada, imannya yang hilang ada, lebih bahaya lagi. Tapi ya Allah nyampe we kita ke sini, meskipun ibu sen kiri belok kanan tetap nggak ketabrak. Nah, sayang Allah, bismillah. Ya. Berarti benar firman sabdanya Nabi ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah fahamkan dia kepada agama. Gimana caranya tiba-tiba faham agama, tahu-tahu hafal 30 juz gitu? Enggak. Caranya adalah dibikin dia jadi mau ngaji. Maka itu pilihan Allah istilah. Dan kata khairan di dalam hadis itu, salah satu pendapat ulama menjelaskan bahwa khairan yang dimaksud di hadis itu adalah surganya Allah. Makanya ada yang menerjemahkan hadis tersebut sebagaimana kalau Allah pengen seorang hamba masuk ke surganya Allah, Allah akan pahamkan dia kepada agama. Tapi balik lagi, gimana dia tiba-tiba paham agama jadi mau ngaji? Kalian mau datang ngaji ke sini ada yang dipaksa tidak? Tidak, berarti bismillah. Kalau berdasarkan hadis tadi, berarti kita bisa baca kayak gini. Orang-orang yang sekarang hadir di sini adalah orang-orang yang Allah pengen ada di surganya nanti. Kenapa? Karena Allah kalau emang udah nggak suka sama kitanya, gampang matiin aja kita dulu waktu lagi maksiat. Kenapa masih pada hidup? Nggak mungkin kan nggak punya dosa. Ya seperti itu. Terus gimana biar supaya menjadi penguat lagi? Sering-sering wisata rohani Pak. Ke kuburan. Ya Allah dulu dia lebih kaya dari saya. Ketemu orang kanker, umur saya 6 bulan lagi katanya Pak. Ketemu anak yatim. Bisa ketemu maksudnya. Ya, kita konglomerat ketemunya sama konglomerat yang lebih besar lagi. Ya bagus sih untuk relasi bisnis mah bukan nggak boleh. Tapi ada momennya kita kudu bisa rohani kayak begitu. Ya. Dan kalau lagi futur, tolong jangan sendirian. Maksain diri aja datang ke tempat kayak gini. Ini semua lagi kajian tiba-tiba kita push rank main Mobile Legends sendiri kan malu. Makanya malu itu sebagian dari iman. Jadi ya. Dan terakhir minta tolong sama Allahnya. Ya.
Karena kadang kita yang suka lupa minta tolong ke Allah. Kok udah saya pengen tahajud udah pasang alarm 3 nggak bangun-bangun. Udah minta tolong ke Allah belum? Habis Isya berdoa, ya Allah nanti malamnya pengen tahajud ya Allah. Karena kalau udah ditolong bangun Pak. Gampang dibikin pengen kencing kek. Atau digigit nyamuk. Atau digigit singa. Ya kan Irfan Hakim miara singa di rumahnya ya. Digigit suami. Jangan ya. Gak istilah. Jadi gitulah istilah. Sambil kalau punya senjata yang terbaik sih alhamdulillah. Minta doa ke orang tua. Minta doa ke guru. Sama tadi coba praktekin dulu aja deh. Nanti malam yuk pada bangun sholat malam. Gak usah minta apa-apa. Malam ini minta satu aja. Ya Allah, anugerahkan hati hamba hidayah ya Allah. Demi Allah gak mungkin gak berubah hidup ya. Allahu a'lam bishawab. Saudara, baik untuk satu lagi, oke? Yang mana? Karena Gue pertanyaannya sama nggak? Nggak tahu juga ya. oh dari Oh, Bu Asma mau nanya, silakan. Yang belum nanti ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, Oke. tadi Ustaz bilang kebanyakan kita tahu, tapi tahu nggak membuat kita menjadi yakin. Kebanyakan kita tahu zina, korupsi itu semua dosa besar. Ngomongin orang itu juga dosa. Iya. Gitu. Tapi kita nggak bisa menghindari itu gitu. Apakah apa yang harus dilakukan? Sama seperti kita tahu yang terjadi di Palestina itu genosida yang tidak terbayangkan. Tapi tahu tidak lantas membuat kita bergerak, tahu tidak lantas membuat kita bertindak. Bagaimana caranya kita bisa switch dari tahu menjadi yakin? Apakah ini sesuatu yang memang ya udah berarti nambah ilmunya harus nambah lagi gitu? Atau ini memang kehendaknya Allah yang perlu kita ketuk? Ya. Makasih Ustaz. Baik, istilah. Jadi waktu bahas tentang ini kata Agim ya, dia bilang memang beda. Tahu, paham itu beda ya. Kalian tahu kuda? Tahu, paham tentang kuda nggak? Kalau misalkan dia kibasnya kemana berarti artinya apa? Ya. Apalagi bisa berkuda, ini beda lagi. Ya. Maka gimana untuk naik tingkat itu tadi? Salah satunya jawaban dari A adalah riyadhah, latihan. Ya. Jadi setiap kali kita mendapati sesuatu, ilmu apapun itu, ya riyadhah, diamalin. Kayak contoh misalkan ya, Ummu Salamah adalah salah satu periwayat terkait barang siapa sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat maka akan diharapkan api neraka baginya. Beliau ini orang yang semenjak tahu hadis tersebut sampai meninggalnya nggak diamalin. Jadi ngepeknya luar biasa. Ya. Maka coba apapun yang kita tahu amalin, bismillah. Coba diriadohi, coba diupayakan. Karena nanti dengan riadoh itu bismillah akan dapat sesuatu yang hikmah-hikmah yang Allah buka ya. Puasa. Kata Allah puasa itu la'alakum tatakun, agar bertakwa. Apa pentingnya bertakwa? Ada 11 ayat diulang di dalam Al-Qur'an, wattaqullaha la'alakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung, atau biasa diterjemahkan agar kalian bahagia. Loh, dari puasa bisa jadi bahagia, ini gimana ceritanya? Baru dapat jawabannya sama orang yang udah ngamalin puasa Nabi Daud. Maksudnya gimana? Contoh ya. Kalau orang puasa Nabi Daud akan ada harinya dia puasa, ada yang traktir. Giliran nggak puasa nggak ada yang traktir. Kok jadi ke situ kok? Iya. Anggaplah dia tetap batal. Dia akan ngerasain, oh ternyata cuman enak tempatnya doang, makanannya nggak terlalu enak, mendingan saya puasa. Kalau dia tetap puasa, ya sudah, sama aja. Bedanya cuma agak nahan lapar lebih lama. Lama-lama, makan bagi dia bukan supaya muasin perutnya, tapi lebih supaya biar aku bisa ibadah, sehat. Tujuan makannya udah berubah. Karena di luar sana ada yang makan rendang, mesen rendangnya datang masih ngambek. Saya pengennya restoran yang ono, kenapa datang yang ini? Di saat saudara kita belum tentu bisa makan daging. Dan akhirnya setelah dia terus kayak begitu, lama-lama makan bagi dia biasa. Makan tuh fundamental loh. Kalian kelaparan, tengah hutan, yang tersedia cuma babi. Boleh dimakan nggak? 5 menit lagi nggak makan, mati nih.
Boleh sekedar untuk nyelamatin nyawa. Jadi syariat punya makosid syariah. Salah satunya adalah menyelamatkan jiwa. Lihat betapa hukum itu bisa berubah demi urusannya nyawa orang. Ini dia makan yang perkara orang itu bisa ngambek, marah, relain segala macam. Dia ngelihat itu jadi sesuatu yang biasa aja. Lama-lama kalau makan udah jadi biasa aja. Lama-lama ngelihat tetangga ganti mobil lebih biasa lagi. Di saat di tempat lain tetangganya ganti mobil ngambek kita. Tetangga naik jabatan meriang. Tetangga jadi direktur koma gitu. Ya, awalnya dari apa? Nahan lapar. Ketika nahan lapar, akhirnya dia bisa ngelihat segala apapun jadi nggak iri, nggak ngambek. Karena bagi dia makan yang penting aja. Dia udah biasa anggap itu nggak makan. Sahur nggak sahur bedanya kalau sahur saya mulai lapar jam 2 siang, kalau nggak sahur saya mulai laparnya ketika zuhur. Cuman beda 2 jam. Tapi itu orang bisa mikir kayak gitu. Nggak cukup setahun puasa Nabi Daud dulu. Ya, maka Masya Allah, maka perlu riadoh. Ya, terlepas kalau misalkan bahasannya kepada yang di Palestina, ya itu dia ya. Kadang kita suka bangga dengan keislaman kita yang dilihat dari sudut pandang ritual saja. Yang penting aku sholat. Tapi kadang kita lupa. Salah satu tujuan kita sholat itu kan, bedanya adab sama akhlak kan, adab didapat dari belajar, akhlak didapat dari ibadah. Jadi ketika ibadah kitanya tidak jadi akhlak, sebagaimana yang tadi, ada orang-orang yang amalannya biasa saja tapi kena ke hatinya. Ada yang dia ibadahnya luar biasa tapi nggak nyangkut ke hatinya. Maka harus lebih sering juga kita tanyakan selain riadoh, ya Allah, kita ngaji itu udah ngubah diri kita jadi manusia yang kayak gimana. Jangan sampai sebelum ngaji julidnya ke temen, setelah ngaji julidnya ke ustadz yang beda pendapat. Ya, cuman gara-gara perbedaan pendapat. Tapi dia beda kok dari hadis yang saya tahu. Entar dulu kamu tahu hadisnya dari mana? Status orang. Kamu tahu orang itu ngambil istinbatul ahkam itu kadang perlu ngambil dari minimal 6 kitab. Kutubus Sittah, kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, 30 ribuan hadis. Kita baca nggak pernah, tahu hadisnya juga dari status orang. Begitu lihat yang beda, gelut, berantem. Semudah gitu kita terpecah belah. Dan dulu Palestina nggak bisa diambil ketika satu, mereka semua di satu, nggak terpecah belah. Ya musuh Islam tahu dipecah belah makanya. Kita kunut gak kunut aja masih berantem kadang. Maka terus hikmahnya gimana? Yuk, jangan punya mata kayak lalat. Lalat itu ditaruh di taman bunga, dia tetap pergi nyari sampah. Buya Hamka pernah ditanya, Buya saya pernah ke Arab, ternyata banyak yang maksiat. Apa jawaban Buya Hamka? Saya juga pernah ke Amerika, ternyata banyak orang soleh. Buya ngaco, ini Amerika bos. Buya jawab, gimana hati kita? Kalau sibuk nyari yang baik akan selalu nemu kebaikan dimanapun. Tapi kalau hati kita udah busuk, ngelihat apapun juga dapat buruknya. Orang ngasih air, mau ngeracunnya. Suzon bawaannya. Bu, kalau keluarnya telur, meskipun dari pantat ayam, diambil nggak? Kalau keluarnya kotoran, meskipun dari pantat raja, ada yang mau ngambil? Jangan salah fokus, udah bisilah. Sibuk riyadhah, sampai jadi merubah diri kita, sampai jadi ngerubah tujuan kita. Sisanya, nanti Allah yang ajarin kita. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah 282 ya, ujung ayatnya. Nanti Allah yang ngajarin kamu. Ya, terus gimana? Ya harus ada riadoh ketakwaannya itu. Kok saya udah 5 waktu, naik dong duhanya. Kok saya duha 6 bulan udah nggak bolos, naik dong tahajud. Kok udah tahajud juga udah, baca Quran dong minimal sehari sejuz. Kok sehari udah sejuz, puasa dong dari Senin Kamis. Kok saya udah Senin Kamis 6 bulan nggak putus-putus, puasa dong Nabi Daud, terus nambahin. Nanti Allah yang kasih hikmah-hikmah selanjutnya, dan Allah yang berikan perubahan dalam hidup kita. Harus riadoh kata-kata waktu itu. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, akan doa. Baik, satu pertanyaan terakhir. Oke, yang silakan Koko. Ini dulu ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina dari Cikarang. Ya, Saya sudah bertunangan dengan seseorang. alhamdulillah.
Lancar ya. Tapi Tapi sebenarnya semua meningkati dengan saya yang sangat bikin kecewa. Berulang kali saya maukan apakah dia bisa berubah atau tidak, apakah ini petunjuk atau ujian. iya. Terima kasih Ustaz. Iya, baik. Pengen jawaban yang pelan-pelan atau kudu nampar ya? Karena izin punten ya, punten. Begini ya. Yang kau tahu seharusnya, ya mohon maaf ya, sebelum tunangan itu gimana caranya menyakiti ya, atau sebelum nikah itu gimana caranya menyakiti. Karena ada, kalau tersakiti dengan ya ulahnya tingkahnya, emang sedekat apa gitu kaliannya? Bukankah istilahnya baru bisa dekatnya nanti gitu setelah halal? Oke, tapi nggak usah bahas itunya misalkan. Apakah ini penggugur dosa, ujian, atau gimana? Kepahitan itu ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, meninggikan derajat. Gimana cara kita bedain kepahitan kita itu gugurin dosa atau ninggiin derajat? Kalau buat gugurin dosa, biasanya perih banget, luar biasa. Ya, ketika suatu saat nanti udah nggak perih lagi, bisa jadi itu pertanda dosanya sudah diampuni. Tapi kalau untuk ninggiin derajat, lihat para nabi. Ujian parah banget, lempeng we mereka. Nggak pundung, nggak ngambek ke Allah. Ya Allah, saya kan nabi, masa ujiannya kia-kia teuing? Enggak. Lempeng aja jadi orang baik. Dan mereka nggak ngerasa berat ngejalanin kehidupan itu. Iya, mereka berdoa untuk supaya keluar dari masalahnya, tapi nggak ada yang istilahnya Allah jahat, Allah meninggalkan aku kecewa dengan Allah. Nggak pernah ada kayak begitu. Ya. Dan ini contoh ya, orang hidup lurus, tahu-tahu dipecat gara-gara difitnah sama teman kerjanya. Selagi hidup kita lurus, mudah bagi kita untuk berkesimpulan bahwa oh ini Allah pengen ngasih tempat kerja yang jauh lebih baik. Yang repot kalau kita nggak lurus. Jadi dia kerja sambil korupsi, tahu-tahu dipecat, dia bisa bingung tuh. Ini Allah pengen ngasih tempat kerja yang lebih baik atau saya dipecat untuk gugurin dosa saya nyolong? Ya, suami lurus, nggak pernah genit, nggak pernah apa. Nyampe rumah, istri ngambek. Dia bisa berkesimpulan, oh dia lagi diganggu setan, udah. Nanti udah sama-sama tenang, udah, bismillah. Tapi kalau misalkan di kantor sambil genit, sambil berbuat dosa, tahu-tahu nyampe rumah, istri ngambek, nih bingung nih. Ini dia lagi diganggu syaitan, atau Allah memang bulak-balikin hati dia jadi marah ke saya gara-gara saya habis genit di kantor tadi. Makanya segala hal apapun itu akan lebih mudah diambil jalan keluar dan kesimpulannya satu hal, tapi lempeng gitunya. Ya. Nah, ketika misalkan pun dia menjalani dengan proses yang nggak ada proses yang atau kegiatan yang tidak boleh sebelum halal gitu ya. Terus tahu-tahu pasangannya ternyata dia buaya hijrah atau playboy syariah misalkan gitulah ya. Nah, di luar sana ada dua spesies itu soalnya ya. Ditaarufin orang ya, terus namanya taaruf ya. Ketemu nggak pernah, apalagi ya punten mohon maaf boncengan atau apapun segala macam itu. Bahwa suatu ketika ketahui dia, ya siapa dia? Dia belum jadi bagian dari hidupku. Fungsi taarufin hanya untuk mencari tahu orangnya dia atau bukan. Kalau ternyata bukan dia, ya udah, belum jadi apa-apa. Jadi kalau kita izinkan pernah terjadi sesuatu apa segala, kan itu kan yang bikin pahit. Bukankah semua orang yang selingkuh terus ketahuan semuanya pada berkata, kok nggak bisa ku tinggalin dia, perasaan ini terlalu dalam. Cah, elah, Masya Allah, mantap. Ya. Kan yang mengizinkan dia mulai mendalami kehidupan, bukan kita yang buka gerbang. Jadi ya, kalau diizinin ngasih pesan mah teh, halalkan atau tinggalkan lah teh, bismillah teh. Ya. Kalau tapi nggak jadi, padahal kita sudah sebelum tunangan ya, misalkan mohon maaf ya, sudah pacaran 8 abad, misalkan ya. Masih lebih baik nggak jadi nikah sehari sebelum nikah. Masih lebih baik batal nikah sehari sebelum nikah daripada batal nikah sehari setelah nikah. Ya. Minta petunjuk, dia yang terbaik atau bukan, sambil jaga diri. Kita nggak boleh chattingan dulu ya, kita nggak boleh ketemuan dulu.
Tapi kan kita tunang lama. Nanti setelah halal aku diapain aja sama kamu boleh. Jaga diri dulu, bismillah. Ya. Masalahnya kalau misalnya kita tidak sambil jaga diri, terjadi sesuatu yang nggak enak, yang nggak baik kayak gitu, jadi bingung. Ini tuh buat gugurin dosa atau ninggiin derajat? Ini tuh pertanda dia tidak baik atau ini sekedar ujian yang saya harus bertahan? Akan lebih mudah kalau kita lurus, ya. Ketika udah lurus nanti menyikapinya lebih gampang. Nah, itu dulu, bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga ya, diberikan hidayah, dia tetap menjaga ketaatannya, teteh juga, agar dipersatukan di ikatan yang halal, berkah dianugerahkan keturunan sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan soleh solihah, bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab.